Oke, sip. Udah mulai rekam ya. Ya, sama ya. Abu udah jadi co-host ya. Oke, sip. Oke, masukin teman-teman yang lain boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua Muslim Fair Angkatan 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih bersemangat untuk mengikuti evaluasi malam ini? Sekarang kita update dulu ya. Yang sudah hadirin ada dari mana aja nih? Yang sudah hadir di evaluasi mentoring malam ini. Coba cek di kolom komentar ya. Oke, sudah ada Kak Danang dari Padang. Oke, selamat Danang. Ada Kak Nida dari Bekasi. Oke, selamat bergabung. Oh ya, jangan lupa ya untuk sedekahnya, untuk screenshot Zoom malam ini ke grup Telegram ya. Agar sahabat-sahabat yang lain bisa ikut bergabung malam ini. Yo, ada dari mana ini? Silakan cek di kolom komentar. Wah, masih kosong nih, belum ada yang cek nih. Yo, sedekahnya dulu di screenshot kegiatan evaluasi malam ini ke grup Telegram. Sudah mulai bergabung sama sahabat kita yang ada di grup. Ayo, ayo, kita absen dulu ayo. Ini dari mana aja nih yang udah bergabung? Yang udah gabung di Zoom, evaluasi malam ini. Silahkan cek di kolom komentar ya. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Kak Reza nanti sampai jam 8:05 ya. Nanti setelah itu Abu masuk. Silahkan disapa dulu. Wah, ini tampilan baru di studio Abu Faris. Udah pakai peci tauhid nih teman-teman. Malam ini kita komunikasi ya, open mic dan lain-lainnya. Kak Reza tidak di rumah Abu hari ini. Di daerah Abu Faris ada agak-agak hujan, jadi Abu Faris memutuskan Kak Reza live-nya dari tempat beliau. Oke, teman-teman semua sambil menunggu dan Kak Reza menyapa, Bu Paris ada satu nasid dan mengingatkan kita semua untuk semangat belajar ya. Kak Reza sambil absen juga nih. Teman-teman silakan sedekah ya, sedekah screenshot kirim ke kelasnya masing-masing. Kita akan mulai lebih 20 lebih 5 menit lagi. 2 menit lagi kita masuk ya. Kak Reza sudah absen. Sudah sapa-sapa juga. Ayo teman-teman.
Malam hari ini ada sesuatu yang baru Abu Faris di akhir. Ada sesuatu yang akan ditawarkan juga kepada sahabat semua. Abu Faris sangat sangat idealis gitu ya. Maksudnya itu gini, kebersamaan kita jangka panjang dan juga ada jangka pendeknya. Jadi jangka panjangnya kita terus silaturahim dan silaturahim kita hingga ke jannah itu jangka panjangnya gitu ya, berkelanjutan. Sahabat Fajar, Abang Danang gitu, ya kan harus ada dream. Nah, Bang Danang terbang ke Bandung, liburan di Bandung, honeymoon bersama pasangannya gitu. Sambil ketemu Abu Faris deh, ketemu terus Zoom, belum ketemu nih secara face to face-nya. Udah ketemu kita. Gitu untuk silaturahminya. Tapi kan kita juga dalam jangka pendek ini kita juga perlu income, teman-teman perlu income. Nah, ada bisnis yang akan Abu Faris sampaikan, ditawarkan, dan yang kerennya bisnis ini tak perlu modal. Nggak perlu modal beneran. Nanti di akhir ya, silahkan. Bisa bisa mengikuti sapaan Kak Reza ya, insya Allah. Oke, Abu Faris putarkan dulu ini nih, nasyidnya nih. Kita supaya lebih semangat nih. Jreng-jreng. Dari mana saja di absen? Oh, volumenya kekecilan ya. Demi masa nih. Oh, sengaja dikecilin Kak Reza. Sekalian Kak Reza bisa nyapa-nyapa juga, silahkan. Kolom komen teman-teman. Selain sedekah, kolom komen juga. Silahkan, dari mana saja. Sambil Kak Reza lanjutin ya. Abu Faris minum dulu ya. Oke, kita lanjut untuk absen. Ada sahabat Fajar dari Sukoharjo ya, Jawa Tengah. Oke, selamat malam Fajar. Ada Kak Maria Ulfa juga. Kak Maria Ulfa dari Kalsel. Ada dari Lampung. Bergabung. Oke, selamat bergabung. Nah, itu. Dan juga ada sahabat Ayu dari Purwokerto. Kita absen dulu. Kita pencet di kolom komentar di mana aja nih sahabat-sahabat bergabung. Oh, ada pesan Sidar dari Makassar. Oh, oke, selamat malam, Kak Aisyah. Yuk, di depannya. Ada dari Kutai Kartanegara. Oke, semoga juga ya. Kalau bergabung kan Noris. Untuk sahabat-sahabat yang belum cek di kolom komentar. Oke Kak Reza. Nampaknya Kak Reza link internetnya kurang begitu bagus. Izin Abu Faris masuk ya. Izin langsung masuk saja ya Kak Reza ya. Oke, Maaf ini silakan. linknya kurang begitu sinyalnya kurang begitu bagus nih Kak Reza. Harusnya dari rumah Abu Faris harusnya hanya hujan di sini. Kita berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan, khususnya daerah sini, hujan menjadi hujan yang berkah, berlimpah kebaikan. Baik, Kak Reza, silahkan preparing saja. Abu Faris ingin melanjutkan. Dan rekan-rekan semua, malam hari ini Abu Faris ingin merespon teman-teman semua dengan berbagai permasalahannya ketika mentoring. Selanjutnya juga, apalagi ya, ketika ada problematika, khususnya untuk mentoringnya, silahkan komunikasikan di sini. Tapi kalau misalkan untuk urusan pribadi, ke handphone Abu Faris saja, sapa saja. Rasanya nggak lebih dari, kalau nyebutin peserta mentoring, rasanya sih nggak terlalu lama Abu Faris merespon ya. Termasuk yang sebelum maghrib juga ada yang ada permasalahan yang di luar mentoring. Gitu. Jadi mentoring kita adalah core-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat saya punya kapasitas untuk membantu problematika teman-teman semua, silakan komunikasikan saja. Oke, sahabat semua, wah keren-keren banget nih sahabat Enda bersama putranya ya. Kang Fajar ataupun sahabat Fajar ya. Kemarin gimana? Sudah ikut lomba ya kemarin ya? Sahabat Maria Ulpa, sahabat Nuri, sahabat Samsidar, atau sahabat Enda ini keponakannya mungkinnya, kalau nggak anaknya keponakannya, saya tidak tahu. Terima kasih sahabat semua yang sudah open video. Saya positive thinking kepada sahabat yang tidak open video, karena perlu diakui kalau open video tentu dari sisi kuota juga lebih nyedot katanya gitu. Saya bukan peneliti kuota. Dan juga kurang begitu stabil sinyalnya ya. Baik, kita positive thinking. Oke, baik, kita lanjut ya. Baik, izin Abu Faris opening 20:10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abu Faris mendoakan dari kota Bandung, tepatnya di dekat pesantren Darut Tauhid, di Eko Pesantren Darut Tauhid. Abu Faris mendoakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia, damai bersama keluarga tercinta, dan yang paling utama adalah semakin bertambah imannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang masih muda-muda, yang masih ngeblank di bisnisnya gimana, semoga Allah bukakan kemudahan. Yang sedang ada problematika juga bisnisnya, semoga Allah semakin cerahkan. Oke, langkah selanjutnya begini, langkah selanjutnya begitu. Gitu ya. Tujuan mentoring kita adalah membuka itu semua. Ya, gitu sahabatku. Mari kita juga berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, tabiin tabiutnya, dan kepada para sahabatnya, tabiin tabiutnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku, awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih sahabat yang sudah bergabung dan sudah bersedekah ke grup Telegram. Coba saya intip dulu ke grup Telegram, ada yang sudah kirim belum ya? Oke, saya cek dulu. Mana Telegram? Di sini. Oh, sudah nih. Baru satu orang. Sahabat Nida, sahabat Samsida, terima kasih. Sahabat Pertiwi, sahabat Nuri, sahabat Bang Danang. Kita temenan Facebook juga Bang Danang ya. Kalau yang Iwan cepat hafal gitu, karena suka tegur sapa juga di Facebook. Facebook saya isinya konten-konten inspirasi dan lucu-lucuan. Oke, siap. Oke, teman-teman, kalau ada problematika perihal mentoring, bawa ke sini, kita open mic di jam 20.45 insyaallah ya. Selanjutnya di 5 menit terakhir Abu Faris akan menawarkan ada satu potensi income buat sahabat semua. Gitu ya. Untuk semua, hampir semua ya. Potensi income untuk sahabat semua. Dan kerennya income di yang akan Abu tawarkan ini adalah tidak memerlukan modal, tidak memerlukan membeli produk. Ya, simak ya. Dan ini Abu Faris tawarkan hanya untuk peserta yang pernah ikut mentoring, karena kalau ikut mentoring paling tidak frame-nya sudah sama gitu. Kejar akhirat, dunia mengikuti itu. Terus dijaga amalan hariannya gitu ya. Itu paling utama ketika Abu Faris bekerja sama, itu yang penting visinya harus sama. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman semua.
Kita sudah mulai dan siapkan alat tulis sahabatku dan juga kita akan masuk saja ya. Perlu saya sampaikan bobot ketika melihat mentoring live dan bobot ketika melihat YouTube rekamannya pasti sangat berbeda. Insya Allah ada pahala, jadi kayak fahala, jadi pahala gitu aja harusnya. Jadi fahala, kayak orang Sunda mah kape, harusnya kan kafe, peyem. Nah, gitu. Oke, oke ada bobot pahala sahabatku. Bobot pahala untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dan hikmah insya Allah. Kita hari ini adalah hari yang berapa kita nih? Kita mulai review dari hari ke-32. Oke, chat dicoba. Hari keberapa kita nih sahabatku? Hari keberapa coba? Coba hari keberapa? Kak Abu Paris nggak inget? Iya, memang nggak inget. Nah, saya selalu diingatkan sama Kak Reza. Oke. Oh, maaf Abu, anak mau ikutan sahabat Ena. Ikutan aja. Panggil saja Ua. Sahabat Ena dari mana ya? Sahabat Enda ini dari mana? Apakah dari kalangan dari Sunda? Kalau Sunda panggil saja Ua. Kalau dari Jawa Pak D. Oh, Pak D Abu Paris kan keren banget lah. Oke, siap. Kita lanjutkan ya teman-teman semua. Kita mereview kembali, ini penting banget masalah nih ya teman-teman semua. Mentoring kita panjang ini ya. Mentoring ini ibarat sekolah nih Kak. Sahabat Fajar, sahabat Mutmainah, sahabat Aisyah seperti halnya sekolah panjang gitu ya. Panjang. Jadi tujuan kita adalah paham gitu ya, mentoring kita ini tujuannya kemana dan belajar apa dan menjadi bekal untuk nanti di kemudian hari sahabat semua yang belum mulai berbisnis. Bagi yang sudah mulai berbisnis, oh otomatis ini adalah bekal ya. Karena peluru dan senjata banget ini. Mentoring kita adalah senjata, bagaimana buka di marketplace, bagaimana membangun jaringan gitu ya, membangun teknik-teknik berjualan, menjadi reseller. Nanti juga kita ajarkan juga di mentoring kita adalah public speaking on camera gitu ya. Termasuk saya sendiri belajar lagi ke coach face to face langsung ke coach Rahmat Syah. Oke. Baik, kamera saya di situ, laptop saya di sini, jadi berbagi pandangannya ke sini gitu ya. Siap. Ataupun gini aja ya laptop saya, seperti biar nggak terlalu membagi pandangan. Nah, kayak gini aja deh. Oke deh, gini aja. Oke teman-teman semua, ini niat kembali luruskan teman-teman. Ini kita tuh digoda terus sama setan itu. Udah tinggalin aja belajarnya. Gini aja deh, ketutup dong. Ini baju saya ketutup. Oke, lanjut ya. Pasti digoda terus ya. Oke, hari ke-32 yang seminggu yang lalu sudah di-share sama Kak Reza. Hari ke-32 membuat pasukan reseller ya teman-teman semua. Ini bagi teman-teman yang sudah mempunyai produk dan sudah di level distributor, maka perlulah reseller gitu ya. Ini nanti ya bagi yang belum mempunyai produk ataupun belum di level reseller ya. Produk yang bagus menyelesaikan 50% masalah penjualan. Ya, sistemnya istilah saja ya, sistem getok tular itu berlipat-lipat gitu ya. 3 kunci menang dalam persaingan, produknya inovasi. Selanjutnya produknya adalah solusi terlengkap dan produk adalah solusi terbaik ya. Inovasi pertama sepertinya mobil gitu, ini siap-siap disaingi ya. Toyota itu saingi sama Tata Indianya itu ya, bersaing tuh. Antara Honda dan Yamaha dulu waktu Abu Paris SMA-an Honda tuh better. Sekarang Yamaha keluar NMAX itu ngajar banget. PCX belum bisa bersaing. Teman-teman juga ingat dulu BlackBerry Messenger itu paling best. Sekarang kalah sama Samsung gitu ya. Belum lagi zaman dulu Nokia. Teman-teman kalau Nokia mah belum lahir mungkin ya. Teman-teman tahu nggak Nokia ya ini? Lewat Fajar itu tahun awal 2000-an itu. Nah, teman-teman mungkin baru lahir tuh awal 2000-an. Nokia gitu dulu mah. Nah, sekarang sudah teman-teman tahu nggak brand Nokia? Mungkin sekilas Nokia itu. Sekarang udah Samsung, Xiaomi gitu ya yang level-level mediumnya. 2000-an ada yang masih tahu ya produk tahu mereknya Abu aja nih, belum lahir. Sahabat Aisyah baru lahir ya. Sahabat Dawiyah udah lahir belum tuh tahun 2000-an. Itu tahun 2000-an gitu. Tahun 2000-an. Oke.
Ya, produknya ketika kita membuat pasukan reseller, sahabat semua, produk membuat loyal, produk terdaftar dalam dan punya prestasi, produk legal secara izin BPOM dan halal, produk habis pakai dan repeat order tinggi. Ini ya ketika kita membangun pasukan reseller di angkatan 4 gitu ya, karena dominan di angkatan 3 ini adalah banyak yang muda, jadi banyak lebih ke knowledge, wawasan. Tapi kalau di angkatan-angkatan sebelumnya sudah ke pelaku bisnis. Ya, jadi ketika kalau sudah ke level pelaku bisnis otomatis Abu Faris cek juga nih produknya sudah BPOM belum, sudah ada izinnya belum, gitu, sudah ada halal dari MUI-nya belum. Nah ini teh sebagai peluru gitu kita tuh. Nah kita produk kami sudah legal ketika membangun reseller itu, gitu ya untuk makanan. Oke, produk habis pakai dan repeat order tinggi, gitu ya. Dari mulai makanan, baju, kosmetik dan yang lainnya teman-teman semua, ya, gitu ya. Gitu. Jadi mau di level mana next gitu ya sahabat Fajar, sahabat Awiyah, sahabat Mutmainah, mau di level mana nanti mulai bisnis, membesarkan bisnis itu. Mau di level produksi dan pemasarannya boleh juga seperti itu ataupun di level pemasarannya, digital marketingnya dimatangkan. Nah, gitu. Nah, oke, sip. Gitu ya. Lanjut ya teman-teman semua. Di hari ke-32 membuat pasukan reseller selalu termotivasi dan jago dalam menjual. Ya, ini tahapan tiganya. Produk knowledge-nya yang baik. Jadi bikin sesi live product gitu ya, dijual iklannya. Apa sepertinya hal kemarin yang Abah lakukan ataupun sebelumnya dilakukan oleh pihak loh, yang kemarin tiba-tiba saya lupa. Kosmetik kemarin tuh Bu Yanti siapa ya? Ya ya produk-produk kosmetik dan produk-produk makanan ataupun yang lainnya harus live diperlihatkan. Ya, produk terus berinovasi, bikin marketing kit produk lengkap dengan mulai dari testimoni, video produk, update produk, penghargaan dan lain-lainnya. Nah, ini Abu Faris juga sedang menyiapkan yang akan ditawarkan ke sahabat semua. Ini karena ilmunya sudah ada jadi tinggal prung aja mulai. Gitu ya, ada potensi-potensi. Jadi mentoring kita ini boleh jadi bayarnya sekian gitu dapat ilmu dan setelah itu juga dapat income lagi gitu teman-teman. Hari ke-33 membuat pasukan reseller selalu termotivasi dan jago dalam menjual bagian 4-nya. Penjualan yang mudah. Alasan kenapa orang mau menjadi reseller adalah tidak harus stok barang. Nah, ini ya. Tidak harus stok barang. Modal relatif kecil. Justru kalau bisa menghadirkan non modal paling banyak dikejar. Tapi kalau tidak mengeluarkan modal, kebanyakan loyalitasnya kurang. Nah, tapi kalau misalkan dibangun oleh chemistry yang tinggi, gitu, seperti halnya kita setiap minggu berjumpa, itu chemistry semakin tinggi. Sahabat Fajar nyapa terus nih ke Abu Faris dan saya pun sangat hormat. Maksudnya itu sangat senang disapa terus sama beliau. Sahabat Danang ketemuan di Facebook terus kita saling komen di Facebook misalkan gitu. Nah kalau yang awat-awat mungkin agak sungkan. Padahal mah nggak perlu sungkan-sungkan. Kalau ada apa-apa mah silahkan aja sapa. Rasanya rasanya apa seumur saya nge-coach gitu ya ngajar ke orang nggak pernah tuh di-blok gitu nggak pernah di-blok. Karena saya selalu menemukan sisi positif. Termasuk kemarin ini cerita sedikit ya teman-teman. Ini juga cerita ini interaksi sosial. Kemarin ada yang unik dan lucu gitu ya. Kan Abu Faris setiap minggu sekarang webinar dan untuk masuk ke kelas mentoring seperti ini. Itu peserta webinar gitu ya, nawarin produk ke saya gitu ya. Nawarin produk gitu. Saya di prospek gitu. Saya giling-giling aja, saya ketawa-ketawa aja. Diwapri terus, videonya dikirim-kirim. Nah, yang beliau itu jadi resellernya ya sebetulnya si produknya juga sudah agak bermasalah. Walaupun topengnya ada berbuat baik gitu ya. Karena begini, hati-hati teman-teman semua jangan mudah percaya gini ya dalam ketika kita mau masuk jadi reseller di salah satu produk itu yang sederhananya siapa ownernya itu. Terus yang kedua orang-orang besar siapa yang masuk ke situ. Itu sederhananya gitu ya. Gitu teman-teman semua. Nah, saya di prospek teman-teman. Dikirim videonya banyak gitu. Ya Allah ya Rahman. Kan saya ini coach, saya ini kan penyampai materi gitu. Kenapa saya di prospek gitu.
Ya sudahlah, saya ikhlaskan saja. Tapi nggak saya blok. Saya nggak blok. Ya seperti itulah lika-likunya. Saya geleng-geleng kepala aja, ya salam ya Rahman gitu. Oke, selanjutnya. Tidak perlu karyawan, cocok jadi bisnis sampingan. Nah, ini kan reseller seperti itu. Mudah karena sudah disediakan marketing tools-nya gitu. Jadi tinggal ketika sudah kita merintis pasukan reseller, ini harus dipunyai ini nih, harus dipunyai. Tidak harus stok barang, modal relatif kecil ataupun justru paling keren itu memang perlu sih ya, saya perlu akui ya di membangun reseller itu perlu diikat. Jadi harus ada registrasi, perlu diikat gitu ya. Atau ini tidak dimasukkan ke sini karena pemaparan kalau yang kemarin, atau ada kedekatan emosional. Nah, rasanya saya dengan teman-teman itu sudah membangun kedekatan emosional gitu ya. Setidaknya saya setiap Rabu ketemu dengan teman-teman di Zoom gitu ya. Yang tidak sempat keesokan harinya ada YouTube-nya. Jadi itu chemistry, itu ada kedekatan. Jadi oke, saya trust ke Abu Faris. Beliau narasumber MKFM, di coach-nya di Muslim Share, dan saya pun berteman dengan Facebook-nya. Di Facebook-nya asik-asik aja, itu enjoy-enjoy aja. Oke, itu adalah terbangun chemistry yang sangat bagus. Gitu ya. Reseller itu tidak perlu karyawan, merekrut karena tinggal sell, tinggal jual-jual jual saja. Cocok jadi bisnis sampingan, mudah karena sudah disediakan marketing tools-nya. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Hari ke-33 membuat pasukan reseller selalu termotivasi dan jago dalam menjual, gitu ya. Kemudahan dalam menjual. Komisi penjualan ada banyak jenis komisi penjualan. Komisi penjualan langsung, komisi konten, komisi speed selling atau beli banyak, komisi passive income dari link afiliasi, jadi terus ke bawahnya, gitu ya. Nah, gitu. Ini ketika teman-teman nanti membangun pasukan reseller. Ketika teman-teman sudah punya produk ataupun sudah di level distributor. Distributor kan ketika ada yang memproduksi gitu ya, distributor itu contoh mobil saja. Di Indonesia hanya satu distributornya. Misalkan distributor ataupun ke jasa gitu ya, jasa misalkan umroh gitu, di titik-titik di kota-kota tertentu, jadi agentnya gitu, gitu ya. Reseller itu lebih ke istilah reseller itu lebih ke produk gitu, dari mulai ya produk yang bukan jasa gitu. Kalau sudah ke jasa disebutnya itu agent gitu. Oke, siap, lanjut ya. Itu hanya istilah kok, tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Hari ke-33 membuat pasukan reseller selalu termotivasi dan jago dalam menjual. Ini bagian 4-nya. Marketing tools lengkap, tinggal copywriting. Jadi reseller mah terus ya. Karena toolsnya sudah ada, tinggal lempar ke pasar, ke grup WhatsApp dan tinggal ganti 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 kontak personnya ya. Template landing page, jika jika ini keren banget kalau sudah teman-teman ke depan mempunyai landing page. Abu Faris terbaru ini ada pembuatan landing page juga, tidak terlalu sulit kok. Kareja yang buatnya. Bannernya lengkap, skrip iklan dan target FB Ads-nya juga, video testimoni, terus screenshot testimoni di WhatsApp juga itu jadi peluru juga. Business opportunity meeting yaitu cara yang dibuat dengan tujuan untuk ajang closing bersama. Di dalam acara reseller hanya bertugas mengundang dan acara akan dirangkai oleh para trainer yang berpengalaman. Ini gitu ya. Ini kalau bisnis-bisnis yang sudah besar. Contoh, teman-teman saya singgung nggak apa-apa ya. Ini contoh misalkan produknya Kangen Water, produknya British Propolis Mas Ipo, produk-produknya Kang Dewa. Jadi beliau untuk reseller itu mengumpulkan orang saja, terregistrasi, tinggal prung saja. Jadi tinggal diundang trainernya dan trainernya yang ngomong. Nah, teman-teman yang megang gitu. Gitu ya maksudnya business opportunity meeting itu. Ya, gitu. Paham nggak nih? Paham dulu aja deh, ikuti aja dulu ya. Saya yakin paham kok, ini pemahaman yang mudah kok. Hari ke-34 teknik follow up customer service marketer part 1. Sales marketing adalah konsultan yang membantu konsumen menentukan pilihan yang tepat. Ini
customer service ini pasti harus orang yang sangat sangat paham gitu ya. Oh Faris, nih kata sahabat Nida, sahabat Maria Ulfa, sahabat yang masih muda-muda lah ya, yang masih sambil kuliah gitu. Mmm, apakah untuk memahami bisnis saya harus bekerja dulu? Ya why not, kenapa tidak? Bekerja dulu dan bertarget kerjanya, jangan jangan mau diikat terlalu lama kalau mau bisnis, gitu. Lain lagi kalau kita misalkan mau meniti karir gitu, ya mau meniti karir silahkan. Saya ke Kak Reza gitu, Kak Reza, sekarang ikut Abu Faris. Next time Kak Reza mau mau apa, berwirausaha silahkan, gitu. Saya menyampaikan gitu ke tim-tim saya tuh, gitu. Jadi saya senang kalau orang yang kenal saya terus menjadi membesar gitu. Pengalaman Bapak gimana? Saya pun kerja dulu. Kerja dari mulai wira swasta dari dulu saya semasa kuliah itu penjual donat, jualan PMP, mmm, apalagi sampai jualan peci, kaos juga saya jualan sambil kuliah tuh. Terus jadi penjaga wartel tahun 2000-an, di UPI itu tahun 2001 sampai dengan 2005 masuk Darut Tauhid di 2005-nya gitu saya jadi asisten. Jadi, pembimbing ya, pembimbing disebutnya fasilitator, fasilitator anak dan remaja. Itu saya bekerja dulu di tempat yang lain sampai 2009. Artinya dari 2000 sambil saya kuliah dari 2001 sampai 2009 artinya 9 tahun saya bekerja dulu, gitu ya. Bekerja dulu baru di usia saya 28 sudah mendirikan PT sendiri. Nah, teman-teman ini di usia muda gitu. Tahu tahu skema bisnis tuh dan tahu siapa yang ditanya. Misalkan di 5 tahun ke depan sahabat Nuri, sahabat Fajar, sahabat Samsidar, sahabat-sahabat yang masih muda-muda ya, masih masih di kuliahan gitu. Oh, saya ingat Abu Faris. Oke, saya kontak deh gitu ya, kontak, Abu Faris gitu. Sudah di mana posisinya Abu Faris? Betul tidak si gedungnya sudah berdiri? Apa si rumah rumah motivasinya sudah berdiri? Wah, gitu. Kita saling doakan dalam kebaikan. Selanjutnya, oh saya perlu diskusi deh sama Abu Faris. Ya, oke. Mungkin di kemudian hari ada yang lebih high tech daripada Zoom. Oke, kita jumpa di yang high tech tersebut seperti face to face ketemu. Gitu teman-teman semua. Gitulah, ini silaturahmi kita manjang, nggak sekedar di mentoring kita ini. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau mau memutuskan mau bekerja dulu, why not? Tidak apa-apa bekerja dulu di tempat tempat, di tempat orang lain. Seperti halnya yang SMK itu ada magang gitu, yang keguruan juga ada PPL-nya juga. Oke, seperti itu teman-teman. SDM Choice Marketing orientasi target dan komisi target, punya kemampuan kuat untuk belajar, tahan banting dan tidak mudah baper. Customer service termasuk kerjaannya Kak Reza nih, Kak Reza juga nggak mudah baper. Kalau mudah baperan masalah orang lain gitu, nanyain terus gitu. Tapi ikut mentoring sih enggak. Itu kan mudah baperan, teman-teman. Hati-hati. Orang yang berjumpa dengan orang lain, maksudnya berjumpa secara virtual pun, jangan mudah baperan gitu. Gitu. Saya Abu Faris ngajarin gitu ya. Kita harus menggunakan logika-logika. Positive thinking kan? Di webinar kita positive thinking. Bentar, saya liatin lagi, saya reminder lagi ya teman-teman. Oke. Di webinar ketika teman-teman memutuskan untuk bergabung bersama Abu Faris dan Muslim Share adalah ini teman-teman. Tips menjadi pebisnis yang sukses itu adalah positif, mindsetnya positif. Jadi melihat segala sesuatu itu harus positif terus ya. Positif, positif. Selalu memberikan pelajaran-pelajaran gitu ya. Ada yang nyebelin, tidaklah disebut sebagai pebisnis yang sabar kalau kalau tidak ada ujian kesabarannya gitu. Tidaklah disebut saya pun begini, tidaklah disebut sebagai anak yang sabar kalau tidak ada ujian kesabaran dari orang tuanya. Nah, saya tidak tahu apakah di angkatan ini ataupun di angkatan 4 ataupun angkatan sebelumnya, ada yang WhatsApp ke saya, "Abu Faris, saya dari kota titik-titik, ya saya peserta mentoring. Ya, Abu Faris, ibu saya masih ibu bapak saya, keluarga saya masih suka datang ke dukun. Gimana pandangan Abu Faris?" Saya berikan saran-saran gitu ya, sampai ke sarannya itu ketika sudah berikhtiar mengingatkan gitu ya, udah berikhtiar kan mengingatkan ke orang lain, ke orang tua gitu, ya tetap ujung-ujungnya kita harus ingatkan dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf gitu. Jangan sampai, malah menambah masalah gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi sahabat semua, waktu kita tersisa, mmm
7 menit lagi untuk pemaparannya. Sebentar. Tadi sudah di halaman berapa? Oke. Oh ini. Nah, baru ngomong baperan kita. Ya, baru ngomong baperan. Ya, penting banget. Anti baperan itu penting banget, teman-teman. Gitu ya. Tahan banting dan tidak mudah baperan. Itu customer service marketing itu. Gunakan media yang tepat. Gunakan WhatsApp untuk produk yang marginnya kecil. Gunakan telepon untuk produk dengan margin besar. Sales call gitu ya, teman-teman semua. Ada ilmunya itu sales call itu. Sampai ke ilmu hypnoselling. Hypnoselling juga by call. Gunakan device yang tepat, HP dan RAM-nya itu diatur ya, teman-teman. Di kemudian hari kita bisa perdalam ilmu ini insya Allah. Ini customer service marketing ya. Ini masih kita bicara di hari ke-34. Skripnya sesuai, lengkap dengan kontak yang tepat, siapkan fax yang sesuai, ada report harian untuk evaluasi. Selanjutnya support tools, CS marketing, daily briefing, ikutan training, kompetisi antara customer service, reward dan punishment-nya harus jelas, monitoring sistem, fleksibilitasnya. Nah, di era sekarang sahabat semua, kita bisa bekerja dari mana saja, yang penting ada internet gitu. Abu Faris pun membangun tim bersama Kak Reza dan satu lagi namanya Fajar juga nih untuk timnya Abu Faris itu. Ada Kak Reza sama Kak Fajar. Abu Faris ngomong, ya sudah kita kerja itu tidak melulu harus dari ketemu, yang penting on target apa yang kita kerjakan harus fokus gitu. Fleksibilitas sampai ke depan kita akan terus diperlukan bekerja dengan fleksibel, teman-teman. Gitu ya. Oke. Closing adalah emosi ya. Gitu teman-teman. Closing itu adalah emosi. Jadi ketika teman-teman contoh saja mengikuti webinar ini karena meyakini mengikuti ketika webinar bersama Abu Faris dan Abah meyakini bahwasanya itu meyakini mentoring ini memberikan hasil dan itu ada feel, ada emosi ketika mengambil ikut di mentoring ini gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya, teman-teman. Gunakan kata sapa dengan emot ketika menggunakan Instagram, ketika menggunakan Telegram, ketika menggunakan WhatsApp gitu ya. Bangun hubungan jangka panjang gitu. Jadi kita temenan Facebook tuh, saya kayak sama sahabat Fajar sama Bang Danang, saya temenan Facebook. Karena apa? Karena setelah mentoring ini selesai, saya ingin bersahabat gitu. Saya ingin bersahabat dengan sahabat Fajar, dengan sahabat dengan Bang Danang. Nah, saya tidak tahu apakah sahabat Maria Ulfa sudah temenan Instagram ataupun Facebook dengan Abu Faris. Silakan temenan. Supaya panjang kita silaturahmi kita. Di kemudian hari, oke, iya, 3 tahun yang lalu saya belajar di Muslim Center sama Abu Faris. Oke lah, saya sapa deh gitu. Nah, itu silaturahmi teman-teman. Dan silaturahmi adalah teladan Nabi. Ya. Gitu. Kasih surprise penawaran terbaik gitu. Ini penting. Oke. Kita lanjutkan ya, masih belajar script customer service marketing. Prinsip dalam menghadapi customer, confident ya, percaya diri penting banget. Kenapa? Karena kita sudah menguasai produknya. Gunakan bahasa positif, penting sekali kita itu menggunakan bahasa yang positif. Selalu akhiri dengan pertanyaan, gimana, puas tidak dengan penjelasan saya? Itu penting banget gitu ya. Kuasai produk knowledge-nya gitu ya. Kemampuan ini sahabat semua tidak hanya untuk customer service gitu ya. Ini kan hanya pemaparan. Di urusan yang lain pun ketika teman-teman disiplin karirnya nanti mau seperti apa, termasuk sebagai trainer pun, bayangkan kalau misalkan sebagai trainer seperti saya ini kalau tidak memahami bahasa yang positif, waduh repot sekali kalau bahasanya negatif. Malah membuat mental lemah gitu ya. Catat objection-nya, pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan ya, diajukan lalu temukan cara menjawabnya. Karena
permasalahan itu kan berputarnya begitu kalau produknya ya, gitu ya, permasalahannya itu. Misalkan contoh produk-produk yang kaitannya ke kosmetik misalkan, produknya itu, siapa saja yang sudah pakai, selanjutnya sudah berapa lama, adakah efek sampingnya, itu contoh-contoh ya. Maka harus ditemukan jawabannya. Kunci terjadi penjualan adanya trust, percaya. Ada 5 hal yang membuat calon pembeli ragu. Belum kenal dengan produk, belum kenal dengan merek brand, belum percaya dengan penjualnya, dengan orangnya ya, dengan orangnya. Ketika teman-teman memutuskan mau berjualan, gitu ya. Termasuk yang Abu Paris akan sampaikan, belum tahu manfaat produknya, belum banyak yang pakai produk, gitu. Belum belum banyak yang pakai produk, gitu. Ini, itu teman-teman semua. Terus yang ke-37, hari ke-37 teman-teman semua, hari ke-37 mengubah keberatan menjadi penjualan ya. Bangun kedekatan, tanpa adanya kedekatan mustahil adanya penjualan. Ya, trust. Kenapa di contoh saja di webinar kita ini gitu ya. Kan ada story-nya, ada perjalanannya juga gitu. Abu Faris sekarang membangunnya dengan ada kuliah WhatsApp dulu untuk pengantar ke webinar. Jadi membangun kedekatan itu penting. Kalau belajar, oke saya kembali ke pemaparan yang dulu. Oke, saya siapin slide-nya dulu supaya tahu teman-teman. Ke tangga funnel. Tangga funnel, tangga funnel. Tangga funnel. Oke, sini udah disiapin. Jreng, aku harus liatin buat teman-teman semua. Jadi ketika berjualan untuk mencairkan suasana kita kasih bait dulu gitu ya. Kalau tidak gratis, harga yang sangat jauh di bawah pasaran. Ketika teman-teman nih membuka um, um, kafe gitu ya. Ketika membuka kafe, sahabat saya ya di Ikatan Pengusaha Muslim, saya diundang dan makan gratis, dikasih voucher gitu, dikasih voucher gitu. Saya waktu itu dikasih ada berapa menu yang saya cicipi gitu ya. Sampai segitunya. Jadi seperti itu. Itu untuk membangunnya. Ada juga yang diskusi ke saya, Abu Faris gimana kalau saya mau jualan bakso nih, jualan bakso supaya margin supaya saya tidak tertekan apa maksudnya supaya saya tidak terlalu kehilangan uang untuk promosi gimana caranya? Gini deh kata saya tuh. Saya berikan saran promosinya nih ya promosinya itu sekian persen dari modal dasar. Jadi bakso 5.000 untuk seluruh menu. Bayangkan hanya 5.000. Otomatis ada pengikatnya, ada bayar 5.000, harga bakso dari 15.000 ke atas, tetap ada income yang masuk gitu. Misalkan modalnya 1 juta, kita tetap ada yang masuk 400.000. Nggak apa-apa, kita keluar 600 gitu. Nah, ini teman-teman semua. Untuk mengiklan, untuk dapat foto, untuk dapat testimoni ini penting banget. Baru naikin ke level-level selanjutnya. Tetap kita harus menyiapkan gitu ya. Kenapa Abu Faris menyampaikan teman-teman semua ini bagi yang muda-muda mungkin belum terpikir, tapi bagi yang sudah bekerja gitu, Abu Faris saya sudah bekerja dan ingin berwirausaha gimana memulainya? Ya harus siap dulu gaji selama 18 bulan gitu ya. Gitu ya, trust lahir dari hubungan, interaksi, bangun kedekatan dari sosial media. Sapa lah teman-teman kita tuh yang mau diprospek kita itu. Misalkan sahabat Samsidar, ada nih di bulan Ramadan ini ada yang mau diprospek gitu ya, ada yang mau diprospek baju dan yang lain-lainnya. Maka jalin silaturahmi sekarang. Misalkan lagi posting apa sehat selalu ya gitu. Doa dan apresiasi gitu. Gitu. Termasuk misalkan di grup WhatsApp gitu misalkan contoh ada teman-teman kita nih saya yakin teman-teman punya teman SMP, punya teman SMA gitu dan itu target target prospek kita, maka apresiasi postingannya gitu. Kalau isinya doa, amin. Kalau misalkan apa namanya dia jualan gitu, komen juga silakan. Semoga laku keras ya gitu. Gitu komen aja. Tiba-tiba wapri ke kita mau minat gak nih? Wah saat ini saya mohon maaf saya belum minat nih, saya mendoakan saja semoga lancar dan ada keberkahan rezeki. Itu silaturahmi itu penting teman-teman. Jadi jangan sampai sahabat Teguh Widodo mentang-mentang mau jualan nih, langsung aja hard sell, langsung jeger aja tawarin. Enggak lah, enggak. Kita harus hangatkan dulu suasana silaturahmi, jaga. Karena ada media sosial. Grup WhatsApp tetap
kita untuk mengapresiasi gitu ya, apresiasi. Cukup dengan emot jempol, terbaik, emot-emot seperti itu penting banget gitu ya dalam menjalin hubungan kehangatan hubungan gitu ya. Selanjutnya sosial media kolam prospek, betul ya, di prospek siapa ditandain dari sekarang tuh sudah diingat di list gitu, mau ngejual apa teman-teman harus harus dibuat database-nya gitu, siapa gitu yang mau ditawarin gitu. Kunci membangun kedekatan konten dan interaksi gitu ya. Inilah materi kita, mengubah keberatan menjadi penjualan adalah prinsipnya adalah giving first gitu ya, memberi dulu, sharing dulu, saring itu difilter gitu bahasanya, sharing itu ya, difilter gitu, dikumpulin, selanjutnya selling kemudian gitu, jual gitu ya. Kualitas produk dan testimoni sebagai pembanding produk lain, orang menunda karena belum percaya itu ya. Gitu. Jadi ini kunci-kunci kita dalam berbisnis gitu ya. Ini perangkat semua dan siap dilempar ke depan, nanti teman-teman siap berjualan bagi yang saat ini kuliah. Oke, baik sahabat semua, Faris akan open mic bagi sahabat yang mau diskusi langsung bertanya dan kita bisa optimalkan pertemuan kita ini, dan Faris di 5 menit terakhir Faris akan ada yang ditawarkan. Insyaallah. Silakan. Open mic. Kalau tidak open mic di saya sebenarnya pengen banget sih open mic. Silakan. Adakah pertanyaan ataupun ada yang mau menyampaikan testimoni? Oke deh, gini aja dulu deh. Gini aja dulu nih, rata-rata masih malu-malu nih di angkatan sekarang. Oke, kalau Abu Faris tanya nih, sampai dengan hari ke-37, ya, hari ke-37, apa kesan sahabat semua? Boleh dong, itu dulu deh. Ketika saya tanya, sudah 37 hari nih mentoring nih, adakah ilmu yang didapat, adakah hal yang baru dan yang lainnya? Boleh dong, boleh. Mau open mic yang itu boleh. Mau juga Mau juga pertanyaan juga boleh. Ya, sayang banget nih, sengaja saya dilarikan dulu si pemaparan supaya ada interaksi kita. Oke, silakan. Siapa yang mau open mic? Ya, malu-malu nih. Ya, sahabat Teguh Widodo senyum-senyum. Pendukung bola bukan nih sahabat Teguh Widodo. Persib tadi berapa ya? Saya meninggalkan tim kesayangan saya untuk ngisi mentoring. Tadi kan sempat kalah Persibnya. Berapa Persib? Persib Bandung. Oke, mana sok coba teman-teman? Bolehlah interaksi kita. Oke, siap. Saya baca deh, ikut tulis komentar. Sahabat Fajar. Oke, teman-teman. Saya mau, kalau saya tanya nggak apa-apa ya? Oke, siap, siap. Nih saya tanya dari yang paling jauh dulu. Sahabat Samsidar. Oke, open mic, silakan. Lagi bisa open mic nggak di situ? Gimana kesan-kesan sahabat Samsidar dari Sulawesi kan? Dari Sulawesi. Oke, open mic. Gimana kesan-kesan 38 hari belajar di mentoring ini? Silahkan. Sahabat Samsidar, silahkan. Open mic-nya sulit nggak nih? Nah, udah dibantu. Ask to unmute. Oh, baru pakai itu ya, headset. Nah, mana sahabat Samsidar tuh? Yang ini. Saya langsung pin. Gimana? Silahkan. Uh, Klik dulu ask to unmute-nya. Nah, coba diklik dulu supaya suaranya keluar. Diklik dulu di handphonenya. Klik dulu ask to unmute-nya, udah dibantu sama Abu Faris dari sini. Klik dulu si logo mic-nya. Ini saya bantu deh. Nah, saya sharing juga yang ini. Langsung ke sini ya. Yang logo mic.
Belum ketemu nih. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah kedengar tuh suaranya. Ya. Mm-mm. Eh, Teman-teman saya bertambah banyak, berasa ada titik terang aja Bu buat mulai Oke. bisnis. Iya, 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 iya. Dari seluruh Indonesia ya, alhamdulillah. Terus Iya. aktivitas apa sekarang tuh sudah mulai jualan belum? Iya Bu, udah mulai jualan di Tokopedia, Mhm, mhm. tapi permasalahannya belum ada yang klik. Mhm, mhm, mhm. Atau gini kerjasama teman-teman semua. Nah, sesama peserta ini gitu ya, silahkan saling support. Misalkan, oke kita saling sapa deh. Coba siapa yang mau saling sapa nih? Nggak apa-apa, ramaikan aja di grup mentoringnya, ramaikan. Jadi saling menyapa di Tokopedia-nya, paling tidak menghangatkan itu. Silaturahmi di situ. Misalkan sahabat Samsidar jualan apa, nggak apa-apa, upload aja ke situ. Teman-teman, sapa dong saya di sini gitu. Nah, gitu, biar hangat kita gitu. Ramadan target jualan apa nih, sahabat Samsidar? Ramadan target jualan jilbab syari Ibu Abu. Itu saja atau ada yang lainnya? Pengen sih yang lanjutan kemarin aja, yang skincare yang kemarin. Skincare. Ya. Momentum harus didapat nih, sahabat Samsida dan yang lainnya. Momentum Ramadan. Ramadan itu yang laku apa? Dari mulai makanannya itu dari mulai kurma. Selain kurma, air jam-jam juga laku, gitu ya. Selanjutnya juga kalau ke makanan kekiniannya juga, apa namanya itu yang saya jual juga nih, yang saya jual beras basmati itu merek Ajib, jadi apa untuk makan buka puasa juga itu ada, saya juga punya produknya dan itu iseng-iseng, saya nggak jadi distributor, iseng-iseng karena fokus saya sebagai coach, karena saya senang makan itu jadi saya beli banyak gitu. Nah, selanjutnya ke fashionnya, bajunya itu gitu ya, dari mulai anak-anak sampai dewasa itu bisa di kita list gitu, sahabat Samsida dan sahabat semua. Dari anak-anak baju lebaran gitu, ke yang orang tuanya kita belajar copywriting. Mari kita tunjukkan menjadi anak yang soleh dengan memberikan sarung ini gitu untuk orang tua kita. Gitu boleh itu strategi-strategi seperti itu. Terus baju juga silahkan juga. Ini potensial. Saya langsung saja ini lebih potensial dibanding dengan skincare. Skincare hari-hari gitu, tapi momentum harus kita dapatkan. Kita belajar yuk, sahabat Samsida dan yang lainnya, belajar ke Om Deddy. Om Deddy Kobuzer kemarin. Mengikuti enggak ya teman-teman ya? Yang Dewa Kipas melawan Grandmaster Iren itu. Nah, teman-teman saya apakah mengikuti atau tidak? Artinya apa? Kita harus pandai mengikuti momentum gitu. Oke, itu dulu deh saran buat sahabat Samsidar dan yang lainnya. Izin izin ke yang lain. Siap, silakan. Terima kasih sahabat Samsidar. Yuk kita yang lain boleh open mic teman-teman. Oke, boleh dong ke yang lainnya. Yang lainnya. Terima kasih sahabat Samsidar sudah open mic. Tadi itu yang sambil bawa anak tuh sahabat siapa ya tadi itu yang nyapa saya itu. Saya ingin diskusi ke jualan Ramadan ya. Teman-teman semua nanti bawa ke minggu depan, teman-teman yang mau serius gitu ya, yang mau serius dan sudah punya produk gitu, produk Ramadan, bawa dan open mic nanti nanti itu. Jadi misalkan tadi sahabat Samsidar di Sulawesi apa ya sahabat Samsidar? Tiba-tiba lupa lagi saya. Di Kendari atau di mana? Saya lupa lagi, Sulawesi ingatnya sahabat Samsidar itu. Teman-teman punya produk dan sudah bagus produknya, nanti bisa dibantu menjadi reseller, dijualkan gitu. Jadi minggu depan PR buat sahabat semua, bagi yang sudah mempunyai produk Ramadan khususnya, silahkan bawa. Nanti kita gitu aja, reviewnya 45 menit, selanjutnya kita silaturahmi yang lain. Gitu. Oke, siap. Siapa lagi yang mau open mic?
Silakan. Silakan teman-teman yang mau open mic. Mana nih? Belum open mic? Ada pertanyaan tidak di kolom komentar? Belum ya? Oke, siap. Nampaknya manut-manut nih angkatan 3 mah. Ikut-ikut. Oke deh, saya punya waktu 7 menit lagi. Ya, oke baik. Nah, Kak Reja nanti di 20.57 langsung close dan langsung ke angkatan 4 ya. Bu Paris menyelesaikan dulu di sini. Siap. Oke, siap. Oke, baik. Begini sahabat semua, Bu Faris ada yang ditawarkan ya. Ditawarkan ke teman-teman semua ada satu kerjasama. Kerjasamanya mudah banget kok. Kerjasamanya adalah menjualkan produk jasa. Jasanya adalah jasa sanlat virtual. Cung, ada yang pernah ikut sanlat gak zaman sekolahnya? Oke, pesantren kilat, mana komen. Yang pernah ikut pesantren kilat gitu ya, pesantren kilat yang mendatangkan konsultan dari luar sekolah. Siapa yang pernah? Boleh komen? Coba komen gitu ya. Di sekolah ada sanlat dan mendatangkan narasumber dari luar. Siapa yang pernah ikut sanlat itu? Coba. Itu karena saya juga suka keliling. Coba. Oke, saya coba dulu nih. Ada Bu, tapi belum pernah mendatangkan. Oke, sahabat Teguh, terima kasih. Ada sanlat kan, setiap Ramadan ada sanlat. Oke, dan biasa diselenggarakan oleh sekolah ataupun mendatangkan konsultan dari luar. Oke, siapa yang komen lagi boleh kasih testimoni dong, supaya ada feel kita pemaparannya. Adakah yang pernah mengikuti sanlat? Ya Bu, insya Allah pernah. Oke, sahabat Pusti, masih sekolah di MAN, betul. Sahabat Mutmainah, betul. Tuh ya, waktu sekolah di MAN. Dan itu yang pernah mendatangkan konsultan dari luar tuh. Coba, pernah tidak? Nah, suruh pas lagi SD. Oh, SD ya. SD ya. Oke, silakan yang pernah mendatangkan konsultan dari luar. Yang pernah mendatangkan konsultan dari luar. Oke. Oke, siap. Nah, Paris mau perlihatkan ini nih, teman-teman. Mana ya? Nah, mana ya aktivitas saya? Nah, ini teman-teman semua. Gini, saya itu dari dulu sudah jadi narasumber untuk SMP, SMA. Gitu. Kalau SD saya jujur saja tidak menggarap SD karena SD perlu teknik khusus. Ini teman-teman semua. Jadi saya sudah menjadi mengisi pesantren kilat itu sudah lama sekali. Awal karir saya juga memang jadi pelatih di coach sanlat itu. Jadi bisa 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 mengadakan sanlat gitu ya gitu. Nah, dan sekarang Paris juga rencana dan sudah disiapkan toolsnya juga sedang dalam persiapan untuk membuat sanlat virtual, teman-teman. Sanlat virtual. Dan yang kerennya sanlat ini gitu ya, tidak hanya untuk anak-anaknya, tidak hanya untuk siswa SMP dan SMA-nya saja, tapi untuk orang tuanya juga. Kendala yang paling besar saat ini adalah di pendidikan saat ini adalah ini sahabatku, permasalahan yang paling utama sekarang itu adalah ada di kendalanya itu main game, gadget. Nah, ini kalau orang tua tidak paham, bawaannya marah-marah terus, ngambek terus ke anaknya. Nah, di Ramadan ini Abu Faris mau membuat sanlat virtual menggunakan seperti webinar kita ini. Ya, tentu dengan teknik yang berbeda karena pendekatan komunikasi ke anak itu sangat sangat berbeda. Di masa pertumbuhan, di masa SMA mungkin sudah mulai jatuh cinta di situ. Anak-anak SMP sudah kecanduan game Free Fire. Nanti gimana solusinya gitu. Nah, Abu Faris ingin menawarkan kepada sahabat semua, teman-teman bisa menjualkan produk jasa ini gitu. Setidaknya teman-teman semua
kan pernah SMP dan SMA, kan tinggal datang ke sekolahnya melalui WhatsApp-nya gitu. Ibu, Bapak kepala sekolah ataupun panitia guru-guru yang lainnya. Ini ada trainer dari Bandung, namanya Ufaris dengan lembaganya ini. Ini ada produknya bagus, Sunlight ini Sunlight virtual, harganya juga terjangkau gitu ya. Kecil banget kok, bisa sampai 20 sampai 25.000 per siswa. Sudah sertifikat, sudah plus dengan webinar untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya kita carikan waktu malam supaya bisa tergabung gitu ya. Apakah punya saya sempat terputus suaranya, sahabat Fajar dan yang lainnya? Tidak kan? Bisa lanjut terus ya? Jelas ya suara saya? Oke. Itu tekniknya ketika selling itu paling tidak pangsa pasar teman-teman semua adalah sekolahnya gitu ya, sekolahnya dulu. Nah, yang unik gitu ya, yang unik sahabat semua ini kita bisa adakan melalui virtual dan juga bisa menjadi profit buat sahabat semua. Setidaknya Abu Paris memberikan 10% fee-nya itu gitu ya. Teman-teman, ini produk jasa ya. Produk jasa beda dengan jualan fisik gitu ya, beda gitu ya. Nah, seperti halnya teman-teman jual properti pun begitu dengan ini. Kan ini jual jasa gitu. Teman-teman sahabat Teguh Widodo ada properti ya. Properti sahabat Teguh Widodo datangi, oke saya jualin rumahnya, nanti dapat fee-nya berapa? 3% rata-rata. Kalau untuk rumah 3% rata-rata. Tapi kalau misalkan di produknya Abu Faris ini 10%. Nah, oke, hitungannya seperti apa Abu Faris? Hitungannya itu saya bantu hitungan di mana ya tulisannya ya. Oke. Loncat nih. Sebentar. PowerPoint-nya habis nih. Contohnya saja teman-teman semua, kalau produk ini dijual dengan harganya adalah 25.000 gitu ya, per siswa, bayangkan 25.000 teman-teman semua, 25.000 dikali 1.000 siswa di satu sekolah itu, kalau di sekolah negeri banyak banget siswanya, otomatis bisa sampai 25 juta. Nah 25 juta, nah teman-teman dapat dari 25 juta adalah 10%. 2.500.000-nya gitu. Nah, Abu Faris mau detailkan nanti sapa saja ya, sapa saja langsung handphone Abu Faris, ketik hashtagnya kerjasama. Nanti di kemudian Abu Faris akan masukkan ke grup WhatsApp gitu ya. Ke grup WhatsApp untuk apa? Untuk teman-teman semua bisa ikut pemaparan lebih detailnya di hari yang lain gitu. Oke. Itu saja untuk pemaparannya. Bagi yang minat langsung ke Wapri ke handphone melalui WhatsApp, hashtagnya kerjasama. Nanti Abu Faris akan masukkan ke grup untuk jadi agent gitu. Karena harus didata dulu nih yang mau menjualkan produk jasa ini tuh siapa. Dan langsung saja simulasinya yang tadi angka-angkanya langsung mendapatkan 10%. Tanpa modal teman-teman semua, tanpa modal. Oke, itu ya. Close ya. Baik sahabat semua, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman kalau melihat topi ini tidak konotasinya negatif ya, tidak konotasi ke yang dilarang pemerintah. Ini kan kalimat tauhid. Jadi semoga sahabat yang ikutan webinarnya Abu Faris itu tidak terkotakan si isi kepalanya itu, tidak terkotakan dengan hal-hal yang diadu domba di media sosial. Ini hanya kalimat tauhid untuk zikrullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, baik. Sahabat semua kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf Abu Faris tidak memimpin doa karena sudah 21.02 harus loncat ke angkatan keempat. Ya, tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan panjangkan silaturahmi dengan Abu Faris langsung. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lanjut ya sahabat semua, langsung di end.